Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan akuntansi yang mengikuti kompetisi bisnis, manajemen, dan keuangan pada bidang riset investasi dan audit investigatif. Untuk tim riset investasi diketuai oleh saya sendiri, Elinor Lia, dan rekan saya, Risma Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan akuntansi, bidang riset investasi. Dengan saya, Elinor Lia sebagai ketua dan rekan saya, Risma Handayani. Kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Analisis Fundamental Valuasi Saham dengan Free Cash Flow to Equity dan Price Earning Ratio untuk penilaian harga saham dalam pengambilan keputusan investasi. Kimia Farma Persero Tbk adalah sebuah perusahaan farmasi yang bergerak dalam bidang industri kimia dan farmasi, retail farmasi, lab kesehatan, dan klinik kesehatan. Memiliki 8 pabrik, 34 retail farmasi dan alat kesehatan di Arab Saudi, 47 cabang perdagangan dan distribusi, dan merupakan perusahaan dengan jaringan apotek terluas dan terbesar di Indonesia yang memiliki 1.138 outlet apotek, 530 lab kesehatan, 10 optik, dan 56 laboratorium klinik. Jika dilihat dari tabel di samping, terdapat kenaikan posisi keuangan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dan tertinggi berada di tahun 2019 dengan kenaikan dari 2018 ke 2019. Untuk aset naik 61,99%, liabilitas naik 52,31%, dan ekuitas naik 72,27%. Kemudian, untuk tabel selanjutnya ini ada kondisi finansial perusahaan di mana untuk setiap tahunnya terjadi kenaikan penjualan dan juga kenaikan laba. Namun di tahun 2019 pertumbuhan penjualan tidak sebesar di tahun 2018 dan laba berjalan tahun 2019 menurun dari tahun 2019 akibat adanya beban keuangan yang cukup signifikan. Dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini dan keunggulan yang dimiliki oleh KAF dibandingkan dengan emiten lain dalam industri sejenis dapat meningkatkan potensi kenaikan laba berjalan tahun 2020. Hal ini turut didukung oleh kenaikan dari penjualan alat-alat kesehatan dan produk kesehatan yang terus meningkat, sehingga memacu kenaikan pada harga saham. Dan untuk tingkat inflasi di Indonesia sendiri, setiap tahunnya dari mulai 2017 sampai dengan 2019, ini terjadi penurunan. Bahkan pada Mei 2020, inflasi di Indonesia hanya mencapai angka 2,19%, berada di bawah target inflasi pemerintah yaitu 3%. Dan untuk suku bunga BI tahun 2020 hanya sebesar 4,25%, lebih rendah daripada tahun sebelumnya sebesar 5%. Kemudian, jika ditinjau dari segi industri farmasi secara umum, pada tanggal 28 Februari 2020, pemerintah mengalihkan 4 miliar lebih saham seri B milik Kimia Farma kepada Bio Farma dan kemudian membentuk holding BUMN Farmasi yang dipimpin oleh PT Bio Farma. Holding BUMN tersebut beranggotakan PT Bio Farma, Kimia Farma, dan Indo Farma. Namun karena pada tahun 2019 PT Kimia Farma sudah mengakuisisi PT Fapros, maka PT Fapros juga termasuk anggota dari holding BUMN Farmasi tersebut. Dan untuk melakukan akuisisi PT Fapros tersebut, Kimia Farma melakukan aksi utang sebesar 3.000 miliar atau 80% untuk pinjaman kredit modal kerja untuk operasional dan kredit investasi perusahaan untuk mengakuisisi PT Fapros. Dan dengan dibentuknya holding farmasi BUMN ini diharapkan akan menekan laju ekspor dan meningkatkan impor dan ketersediaan bahan baku sehingga nantinya akan terjadi sinergi antara 4 perusahaan BUMN farmasi ini untuk meningkatkan penjualan. Dan jika dilihat dari pendapatan dan laba berjalan dari beberapa perusahaan sektor farmasi,
Saingan terberat dari BUMN Farmasi ini adalah PT Kalbe Farma yang memproduksi produk lebih fokus kepada nutrisi harian dan produk-produk kesehatan yang lebih dikonsumsi untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian, dengan dibentuknya holding BUMN Farmasi ini, nantinya berpotensi untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja dari PT Kimia Farma dan anggota holding yang lain karena keunggulan dan fokusan dari produksi masing-masing perusahaan tersebut. Kondisi keuangan KAF mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019, tercermin dari turunnya nilai EPS, di mana pada tahun 2018 EPS sebesar 88,51 menjadi minus 2,29 pada tahun 2019. Nilai LW juga turut mengalami kemerosotan hingga mencapai angka minus 0,17% pada tahun 2019. Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan beban keuangan perusahaan yang mencapai 144,65%. Valuasi saham KAF dilakukan dengan menggunakan metode free cash flow to equity dan price earning ratio. Berdasarkan kedua metode tersebut, dapat diketahui bahwa saham KAF berada pada kondisi under value, di mana nilai intrinsik saham lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar saham per 26 Juni 2020. Dengan kondisi ini, maka kami menyarankan kepada para calon investor untuk membeli saham KAF. Apalagi jika melihat risiko keuangan perusahaan yang diukur dengan DER mengalami penurunan pada tahun 2019. Jika pada tahun 2018 DER sebesar 1,73, pada tahun 2019 turun menjadi 1,48. Penurunan ini menandakan adanya peningkatan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan sebagai upaya untuk memenuhi kewajibannya. Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan, PT Kimia Farma berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, yaitu akuntabilitas, transparansi, independensi, responsibilitas, dan kewajaran. Dan penerapan GCG ini tertuang dalam roadmap 2018 sampai dengan 2022 sebagai berikut. Cukup sekian presentasi dari kami, tim riset investasi dan tim audit investigatif. Terima kasih atas perhatiannya. UPI, Ilmiah, Edukatif, Religius.